instead of anak-anak muda itu cuman rebahan, cuman galau, coba deh kita berkarya. Temanya sebetulnya cuman apakah aku cocok jadi entrepreneur atau employee, tapi malah bertanya kayak, aku jurusannya aerospace, tapi aku pengen jualan cupcake, itu gimana? Jadi banyak banget ternyata generasi muda yang excited dengan hal-hal yang sebetulnya di luar dunia mereka. Adinda Fitria Ceria, penggagas kreatif sport. Dia dan kawan-kawannya membantu anak-anak muda yang kadangkala galau untuk menentukan sikap ke depan ya, mau kuliah apa, atau bahkan ingin berbisnis apa. Dalam DW 2 Layar, kita akan bersama Ceria untuk ngobrol bareng. Pas banget di masa pandemi ini, banyak sekali anak-anak muda yang sebelumnya tidak pandemi pun sudah bingung. Nah sekarang semasa pandemi bingung, nanti mau kerja apa, mau cari usaha apa. Mungkin kamu bisa cerita dari Kreatif Spot ini bisa membantu seperti apa? Kreatif Spot itu adalah platform generasi muda untuk berkarya dan juga berkembang agar generasi muda itu kebus semangatnya untuk terus berkarya. Jadi instead of anak-anak muda itu cuman rebahan, cuman galau, coba deh kita berkarya gitu. Berkarya dalam bidang yang kita suka, berkarya dengan passion yang kita punya, yang kita miliki. Dan Kreatif Spot menyediakan program-program untuk ngeboost anak-anak muda untuk berkarya dan berkembang. Kadang-kadang kan misalnya ada kesulitan soal dana. Ini mau kuliah, biayanya mahal, atau mau usaha juga nggak ada uangnya. Nah ini bisa ada masukan dari kalian. Jadi kita adalah base-nya media platform juga. Jadi kita punya social media campaign kita yang memberikan konten-konten itu nge-boost mereka sih buat berkarya dan juga berkembang. Konten yang kita berikan itu sangat relatable sama generasi muda sekarang. Dan kita juga punya beberapa program, salah tiganya ada Mentoring 101, jadi kita sediakan mentor, mereka boleh tanya apapun secara mendetail tentang satu tema yang kita berikan. Terus kita juga ada Spill the Tea, kita mengundang inspirasi orang-orang sukses dan mereka sharing gimana perjalanan mereka sampai akhirnya mereka bisa come up dengan kehidupan mereka yang sukses seperti itu. Terus kita juga punya yang namanya student life. Jadi student life itu mahasiswa bercerita bagaimana sih kehidupan mereka sebagai mahasiswa. Karena tim kita juga base-nya di mana-mana, ada di Singapura, ada di Belanda, ada di Jerman, ada di Indonesia. Jadi mereka bercerita gitu, bentuknya adalah postingan Instagram, mereka menuliskan artikel gimana sih kehidupan mahasiswa yang sebenarnya kayak gitu kayak. Dan bisa bertanya ya, misalnya saya nih bingung gitu, aduh saya mau bisnis apa ini ya, saya sih tertariknya di bidang penjualan makanan. Itu bisa ditemani dengan mentor itu ya? Ya, dengan tema-tema yang nanti kita berikan pada acara itu, kalian bisa tanya. Yang kemarin pertama kali kita adain Mentoring 101, temanya sebetulnya cuman apakah aku cocok jadi entrepreneur atau employee, tapi malah bertanya kayak, aku jurusannya aerospace, tapi aku pengen jualan cupcake, itu gimana? Jadi banyak banget ternyata generasi muda yang excited dengan hal-hal yang sebetulnya di luar dunia mereka kayak gitu. Apakah kamu juga dan kawan-kawan memberikan pendampingan mental? Kalau misalnya mereka ternyata dalam perjalanannya jatuh bangun, lagi usaha bangkrut lagi, itu bagaimana itu untuk pendekatannya? Betul banget yang Kak Ayu bilang, kalau misalnya kita ada pendampingan seperti itu, kita menyediakan konten-konten yang relatable dengan mental health juga, dengan produktivitas, kayak contohnya kita juga membahas tentang quarter life crisis, kayak gitu. Karena kan kalau anak muda sekarang kan masa-masa krisis lah, kita mendampingi dengan berbagai hal gitu, yang berkesinambungan kayak gitu kan. Kalau misalnya mengalami kejatuhan mental, jadi ada pendampingan juga di situ ya? Ada pendampingnya juga Kak Ayu, jadi bakalan kita sediain mentor 101-nya juga. Ketika anak muda itu yang kalian dampingin galaunya udah kebangetan banget gitu ya, karena ini kan sekarang masa pandemi. Ini bukan hal yang mudah untuk mencari pekerjaan atau membuka bisnis baru. Ini tips yang bisa kamu berikan tuh seperti apa? Tips dari aku pribadi, paling penting adalah kita mencari purpose hidup kita. Apa sih yang kita suka, apa sih yang kita mau, apa sih yang lingkungan sekitar kita sediakan, itu penting banget untuk kita tahu our life purpose, kayak gitu. Dan masih muda, jadi orang coba-coba banyak hal, it's okay nggak jadi orang yang spesialis dulu, generalis dulu,
coba banyak hal, ini itu hard skill, soft skill semua dicoba, nanti baru pada akhirnya kamu nentuin gitu apa yang sebenarnya kamu mau, apa yang sebetulnya hati kamu tuh condong ke sana, apa yang dunia butuhkan. Dari aku ketiga ini sih manfaatin waktu dan relasi. Kalian juga membantu untuk membuka jaringan kepada mereka. Tentunya Kayu di mentoring dan di Spill the Tea suka aktif tanya jawab, jadi itu otomatis ngebuka jaringan koneksi mereka juga. Bisa nggak kamu kasih contoh salah satunya yang berhasil untuk mengikuti program ini? Ada salah satu orang mahasiswa di Jerman, orang tuanya ingin dia menjadi PNS di Indonesia, tapi keadaannya dia sekarang lagi di Jerman sebagai mahasiswa. Terus selesai mentoring 101 itu, ya dia tetap melakukan apa yang dia sekarang gitu. Dia tetap menjadi mahasiswa di Jerman, dia melakukan apa yang dia suka, instead of dia melakukan apa yang orang tuanya suka gitu. Dia mencoba memberi pengertian, karena dijelasin juga di mentoring 101 kayak orang tua coba dikasih pengertian apa yang kamu suka dan lain-lain, dia mencoba untuk memberikan pengertian itu ke orang tuanya, kalau nggak jadi PNS itu bukan purpose hidup aku. Terus dia akhirnya menjalankan hidupnya sekarang sebagai mahasiswa di Jerman.